Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di channel Anjang Sony pada saat ini. Dan ada satu hal yang menarik dalam kesempatan ini yang ingin saya bagikan buat panjenengan semuanya. Ya, kisah tentang orang Israel sih, bahwa di tengah ancaman loh ya. Berarti kan situasi itu udah kritis, situasi itu udah genting, situasi itu udah menakutkan, mengkhawatirkan, dan macam-macam situasi itu mempengaruhi pikiran orang Israel yang pada saat itu mau menyeberangi Laut Teberau. Tapi apa yang terjadi? Saat mereka pada titik akhir di mana mereka harus berani untuk percaya di tengah situasi yang teramat sangat sulit sih, karena ya bayangkan tentara Mesir sudah mengawal sepanjang perjalanan mereka, dan saat tentara Mesir sudah hampir memojokkan orang-orang Israel di pinggiran laut, ternyata Tuhan bersabda itu membuat ya tentu tidak mudah untuk berani percaya di situasi yang seperti itu ya. Tetapi realitanya seperti itu. Keluaran pada pasal 14 ayat 13 dan 14. Kesannya di ayat 13 itu kalimatnya itu ya kayak mengerikan sekali. Coba saya akan perdengarkan buat panjenengan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini di Keluaran pada pasal 13, saya ulang, Keluaran pada pasal 14 ayat yang ke-13 dan 14. Lu bayangkan ayat 13, Tuhan menyatakan kepada orang-orang Israel bahwa orang Mesir yang kamu lihat saat ini bakalan habis. Cuma punya bayangan ini ngeri banget gitu loh. Kesan ayat ini kan ngeri banget. Loh, Tuhan kok sampai ngomong kayak gitu? Lah, memang di satu sisi kita boleh berbicara ini ngeri banget, tetapi di sisi lain itu bentuk nyata dari pembelaan Tuhan atas umat Israel di tengah situasi yang sangat genting, di tengah situasi yang sangat sulit. Sampai Tuhan menyatakan, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, logika berpikir nggak masuk sih. Masa di situasi genting, situasi terancam, justru Tuhan menunjukkan kuasanya yang dramatis dan terkesan kelihatan ngeri banget. Tetapi itulah realita ketika Allah tidak bertindak untuk umat kepunyaannya, untuk umat yang disayanginya. Segala hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Segala hal yang rasanya kayak ngeri secara ukuran manusia lah, kalau memang Tuhan berkehendak kayak gitu, mau apa gitu ya. Bahwa orang Mesir yang kamu lihat, yang dimaksud orang Mesir itu kan tentara-tentara Mesir yang sedang mengejar orang Israel kan, yang kamu lihat bakalan selesai, bakalan habis, dan Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, saudaraku, kadang di situasi situasi yang sangat limit, situasi yang benar-benar pada titik akhir, seakan-akan itu ancaman gak bakalan bisa menjadikan aku diselamatkan. Habis sudah pokoknya. Segala sesuatu tidak mungkin semuanya. Pikiran kita akan mengatakan tidak mungkin. Karena situasinya udah sangat mencekam. Ingat cara Tuhan bertindak. Ingat cara Tuhan menyatakan janjinya. Ingat cara Tuhan membela umat kepunyaannya. Tidak akanlah kita dibiarkan. Tidak akan. Ya memang untuk berani percaya di tengah situasi yang mencekam kayak gitu itu ya tidak mudah. Tapi kenyataannya bahwa pada akhirnya pada perikop berikutnya itu dikatakan bahwa Allah bertindak, dan akhirnya Laut Teberau itu setelah dipukul dengan tongkatnya Musa, dan akhirnya menjadi jalur yang benar-benar kering, di mana orang-orang Israel berada pada jalur untuk menyeberang dari Laut Teberau itu, sedang kanan kirinya
Ada tembok raksasa tetapi berupa air. Ya itu semua tidak masuk akal, tetapi menjadi masuk akal ketika Allah bertindak, ketika Allah berkehendak. Ya, sehingga yang terjadi betul kan? Dan orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir, tentara handal loh ya, tentara hebat, tentara luar biasa. Sak kudanya, sak perangkat perangnya, semuanya dihancurkan oleh Tuhan. Untuk apa? Membela dan melindungi orang-orang Israel, umat kepunyaannya dan umat yang disayanginya. Nah, ayo tempatkan dirimu sebagai umat yang juga disayangi oleh Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sayang dan kita yakin Tuhan sayang sama kehidupanmu, kehidupanku, sudahlah, tidak ada yang namanya titik limit. Karena Tuhan bisa bertindak pada titik yang paling limit sekalipun, dan dalam situasi yang mencekam sekalipun, Tuhan sanggup bertindak. Dan Ia sanggup menunjukkan kuasanya untuk membela kita, melindungi kita, mencukupi kita, dan memampukan kita untuk berani melihat ke depan. Bahwa Tuhan dalam wujud tiang awan selalu membersamai umat dan terus berjalan mengiringi umat untuk bisa menghadapi setiap situasi sulit. Tuhan dalam wujud tiang api juga tidak pernah berhenti di dalam mendampingi umat demi keselamatan umat yang disayangi. Saudaraku, bukankah Anda dan saya adalah orang yang disayang Tuhan toh? Ya, makanya kalau kita yakin kita disayang Tuhan, ya amini bahwa Tuhan selalu ada bagimu dalam situasi yang paling limit sekalipun dan paling mencekam sekalipun dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Terima kasih.